Pasca kecelakaan kereta api Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang menabrak truk di dekat stasiun Polres Tangerang, Banten Jumat pagi, petugas gabungan mengecek kondisi awal jalur dan rangkaian sekaligus memeriksa rel, bantalan, dan jaringan listrik aliran atas yang terdampak benturan. Aliran listrik di jalur tersebut dihentikan sementara demi keselamatan selama proses evakuasi. Penanganan difokuskan pada pemindahan truk yang menutup jalur serta pembenahan tiang listrik aliran atas yang terdampak. Upaya percepatan dilakukan dengan menurunkan muatan truk. Kendaraan derek yang tiba bersama alat berat kemudian mengangkat badan truk dari atas rel. Selain evakuasi kendaraan, kereta penolong juga diterjunkan membantu penanganan rangkaian. Tim prasarana melakukan perbaikan tiang listrik aliran atas, pengecekan kabel kontak, hingga pengukuran ulang geometrik jalur guna memastikan kondisi lintasan aman sebelum dilalui kembali. Pemulihan jalur dilakukan bertahap sampai dinyatakan layak untuk operasional. Saat ini perjalanan komuter lain Tangerang dari arah stasiun Duri menuju stasiun Tangerang sudah bisa melintas menggunakan satu jalur secara bergantian. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara Anyus melaporkan. Ya, kita bisa lihat ya pemirsa, pintu kereta Polres yang sempat ditutup akibat truk yang tertabrak kereta bandara akhirnya alhamdulillah dapat dilalui kendaraan. Ini kita bisa lihat aktivitas bisa berjalan normal kembali, tapi memang kalau kita lihat kondisinya ini bahaya ya. Harusnya bisa dievaluasi ke depan ya. Karena padat sekali. Kemudian terlalu rapat antara kendaraan umum dan juga kereta yang melintas di sini. Tapi kalau kita bisa lihat ya, petugas KAI berhasil mengevakuasi kereta bandara serta truk dan logistiknya. Laka truk terlibas kereta ini mengakibatkan lalu lintas macet parah bahkan hingga sebelum waktu berbuka puasa. Dan ini kita lihat bagaimana upaya perbaikan rel juga terus dilakukan. Tapi sepertinya ini memang benar-benar harus dievaluasi ke depan ini. Karena kalau melihat dari kondisinya sangat berbahaya ya. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Isak tangis mewarnai proses evakuasi pilot Hendrik, korban meninggal dunia dalam insiden pesawat Pelita Air yang jatuh di Pegunungan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Jenazah diterbangkan dari Long Bawan Krayan menuju Bandara Juwata Tarakan untuk kemudian dipulangkan ke Jakarta. Suasana duka menyelimuti proses evakuasi jenazah Kapten Hendrik, pilot pesawat Pelita Air yang jatuh di Pegunungan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Detik-detik keberangkatan jenazah dari Long Bawan menuju Tarakan berlangsung sangat emosional. Sejumlah rekan sejawat Kapten Hendrik tidak kuasa menahan kesedihan. Isak tangis rekan sejawat pecah saat peti jenazah tiba di bandara untuk diterbangkan menuju Tarakan Jumat pagi. Beberapa di antaranya bahkan histeris saat melihat kantong jenazah dievakuasi petugas dari mobil ambulans menuju pesawat yang telah menunggu. Jenazah diterbangkan dari Long Bawan Krayan menuju Bandara Juwata Tarakan sebelum akhirnya dipulangkan ke rumah duka di Bogor, Jawa Barat. Untuk kondisi medan sangat ekstrim, dia berada di lereng gunung itu. Untuk ininya pohon-pohon masih besar semua, tinggi. Untuk kondisi kami temukan itu pesawat api masih kondisi menyala. Dan untuk pilot kami langsung identifikasi karena yang membuat hanya pilot, jadi kami langsung identifikasi. Setelah kami memastikan di lokasi aman dari bahaya, ya kami langsung mengevakuasi pilot keluar dari pesawat dari kokpit. Posisi pilot di kokpit ya? Posisi pilot di kokpit. Setelah menjalani serangkaian prosedur di RSUD setempat, jenazah dibawa ke Bandara Juwata Tarakan pada Jumat siang. Rencananya dari Tarakan, jenazah pilot Hendrik akan langsung diterbangkan menuju Jakarta. Pihak maskapai dan petugas akan mendampingi proses pemulangan hingga jenazah diserahkan secara resmi kepada pihak keluarga yang sudah menunggu di Bogor, Jawa Barat. Penyebab pasti kecelakaan hingga kini masih dalam penyelidikan pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Codang, Anyus melaporkan. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Didi Putra Kuncoro,
SIK MSI, pangkat garing NRP AKBP garing 7903 1391. Tempat tanggal lahir Kediri 30 Maret 1979, umur 46 tahun. Alamat Taman Royal Arum, Kelurahan Poris, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Dengan ini menyatakan, satu, bahwa saya menyatakan saya tidak pernah memerintahkan kepada saudara AKP Maulangi, SHMA, mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota, untuk meminta uang kepada seseorang yang bernama Ko Erwin. Dua, bahwa saya tidak pernah memerintahkan kepada saudara AKP Maulangi, SHMH, mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota, untuk bekerja sama dengan pihak manapun, juga termasuk orang yang bernama Ko Erwin, khususnya dalam hal mengedarkan maupun memperjualbelikan narkotika, psikotropika, atau segala jenis obat-obatan terlarang lainnya. Tiga, bahwa saya tidak pernah mengenal, tidak pernah bertemu, dan tidak pernah bekerja sama dalam bentuk apapun dengan seseorang yang bernama Ko Erwin. Empat, bahwa narkotika dan psikotropika yang terdapat di dalam koper yang ditemukan di rumah Dianita adalah milik saya pribadi dan tidak ada hubungannya dengan saudara AKP Maulangi SHMH alias Pak Eki, mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar dan penuh tanggung jawab. Warga di Kecamatan Krayan Barat, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara digegerkan dengan dugaan pesawat jatuh. Dari video amatir, seorang warga melihat sebuah pesawat kecil yang diduga mengangkut BBM jatuh di area pegunungan. Kejadian ini mengakibatkan kepulan asap hitam membumbung tinggi di area puncak pegunungan yang diduga menjadi lokasi jatuhnya pesawat. Ya, kemungkinan masalah minyak yang kita lihat mutar tadi. Ulang mungkin dia mau cari agak terang kan, mutar dia. Ya. Susi ke Pertamina. Siap. Yang Susi masih mutar, kita nggak tahu. Oke. Badan pesawat pada pukul 13.25 menit. Puing-puing pesawat ditemukan di Gunung Pak Ramayo, dataran tinggi Krayan, Nunukan, Kalimantan Utara. Pesawat merupakan pesawat pengangkut BBM jenis Air Tractor 802 milik maskapai Pelita Air. Bisa kita jajang. Pada pukul 14.33 local time, tim SAR gabungan menemukan pesawat terbakar dan satu korban ditemukan meninggal dunia dalam kejadian terbakar. Selanjutnya korban dievakuasi oleh tim SAR gabungan di Lombawan menuju ke Rumah Sakit Pratama Lombawan. Seluruh badan pesawat dilaporkan hangus terbakar. Akibat insiden ini, pilot pesawat atas nama Kapten Hendrik Lodewijk dinyatakan meninggal dunia. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Tim Liputan, AA News melaporkan.